Wong pendatang, Bener. arti. Iya. Yo golek iwak ambek setrum. Tapi waktu itu wong nyetrum jarak jauh di sawah-sawah. Bajul iku ngadeg. Bajul ngadeg. Buntut itu nisor, buntut itu. Wah, ndur ngene kae. Wong nyetrum ngene. Pinggir sawah. Oh ndengene. Nah, antara iki kan kali dua loro ya. Wong nyetrum ning kono. Bajul ning kene kuburan ning ndak ngene. Kono geblak wonge. Cedek ngene. Bajul ndak ngene. Lu, oh kok lak geblak kowe. Blak melayu mundur wis. Aku teko. Waduh. Sopo iku? Gawe ndur bayan iki. Itu budal tambah duwe anu ngene. Gak coba ae barang. No, Pak. Is. Ojo golek iwak kon saiki. Apa? Aku mari Dek, anu iki bajul di kuburane. Wak. Bisa kene wis mari paling wis kenal lah tak orang ngene aku. Tapi kene wis kenal aku ngene aku. Kedua kali Pak Jack tambah temen aku. Tak lugurono ngene bayane jari. Brak ngene. Koncoku turu jam 1 bengi. Masih malam minggu wajane. Wis sama subuh rek ngene aku. Jam 1 budal. Cek, aduh cek. Jenenge ndur bayan tau terus goyang-goyang aja kaya lindu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Seperti yang tadi kita saksikan, kita dapat satu narasumber, Mas Ocit ya. Iya. Dan kisah ini terjadi di salah satu daerah pinggiran di Sidoarjo. Dan ini terjadi di tahun 2000-an Kang Surya. Iya, pertengahan 2000-an katanya Pak Cek. Sebuah kisah tentang buaya penunggu sungai. Iya. Nah, bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya. Iya Pak Cek. Jadi Kang Ocit ini kan punya hobi ya, kalau malam itu sering nyari ikan di sungai. Jadi ya sebenarnya bukan hobi juga sih, tapi mungkin kayak semacam aktivitas yang setiap malam dilakukan oleh warga di sekitar sana ya, anak-anak mudanya. Selain nyari ikan juga mungkin sekaligus ngisi waktu luang di malam hari, karena daerah itu infonya terkenal menghasilkan banyak ikan air tawar gitu. Nah, pada waktu itu Bang Ocit ini biasanya bersama dengan salah satu temannya. Mereka itu kalau aktivitasnya nyari ikan itu kan ada banyak ya macamnya ya. Ada yang pakai setrum listrik, ada yang pakai mancing, ada yang juga nembak pakai senapan yang ada anak panahnya itu. Jadi ya banyak sekali aktivitasnya. Kebetulan yang Kang Ocit ini, dia ini lebih banyak aktivitasnya itu seperti mencari ikan, tapi posisinya itu duduk di atas bayan. Jadi bayan itu istilah orang sana itu kayak semacam saung yang berdiri di atas sungai dari bambu, kemudian hanya diberi tempat pijakan mungkin selebar 1 kali 2 meter, dan itu juga menyiapkan bambu yang ujungnya diberi kayak jala besar gitu Pak Cek. Nah, itu pun biasanya aktivitasnya mulai jam 9 malam sampai menjelang pagi, atau kadang-kadang kalau sudah dapat banyak ya jam tengah malam pas itu ya selesai aktivitasnya. Nah, waktu itu memang Bang Ocit ini bersama temannya kalau menuju ke tempat dia bikin bayan atau tempat nyari ikan itu ya, itu harus melewati pemakaman. Nah, waktu itu dia jalan sama temannya jam 9 malam itu berdua saja gitu, melewati jalan pemakaman itu.
Dia itu perasaannya sudah tidak enak. Kok tidak enak ya, ini nggak seperti biasanya. Aku mesti kok feeling ini ada yang nggak beres. Bang Ocit itu perasaannya seperti itu. Dia sempat bilang sama temannya, tapi kata temannya, ya udah nggak apa-apa lah, paling ya perasaannya mau dapat ikan banyak, kata temannya gitu, sambil ketawa bergurau gitu. Akhirnya Kang Ocit ini kan karena dia masih pikirannya itu nggak karu-karuan, dia itu berjalan agak lambat, agak di belakang temannya gitu. Apalagi ketika melewati jalan setapak di pemakaman, karena memang posisi untuk menuju sungai tempatnya dia membuat saung atau bayan itu harus melewati makam itu. Makamnya persis di pinggiran sungai. Nah, ketika sambil kondisi gelap gulita, sambil berpikir ini ada apa ya, perasaanku kok nggak enak ini, dia itu berjalan mengikuti temannya. Tiba-tiba itu di tempat kayak semacam keranda itu, naruh kerandanya di pemakaman itu, dia itu dalam gelap itu melihat ada bayangan, sekilas ada yang bergerak gitu. Wah, bener ini, perasaannya makin gak enak ini. Dia antara ragu lanjut atau malah balik. Kalau balik dia malah sudah tanggung ya, dia posisinya sudah di tengah pemakaman ya, sementara temannya sudah jauh gitu. Dia antara mau melihat dan mau memalingkan muka, itu sepertinya kok terpaksa harus melihat gitu. Anehnya kayak dipaksa untuk melihat apa sih itu. Ya sambil menahan muka katanya ya, dia itu melihat, loh itu kok sepertinya ada yang bergerak-gerak gitu di atas keranda, dan warnanya putih. Ternyata itu sosok seperti buaya. Jadi buaya itu kayak duduk atau apa ya, berada di posisi di keranda. Ya mungkin panjangnya ya 1,5 meter lah, enggak terlalu besar. Tapi posisi dia yang ada di keranda, di atas keranda itu, sambil dengan warnanya yang putih di kegelapan malam itu, sudah benar-benar membuat Kang Ocit ini sudah putus asa dan merinding bukan main dia. Akhirnya dia pun berusaha lari hendak berbalik, cuman dia bingung. Dia kalau berbalik ini makin menjauhi temannya gitu. Akhirnya dia pun ragu, lari terus mengejar temannya. Sampai di sana dia itu berkata, ayo balik aja. Loh kenapa? Ada sosok di sana. Masa sih nggak ada apa-apa gini loh. Iya, aku tadi ngeliat di sana. Masa nggak ada apa-apa? Sudah, paling itu hanya perasaanmu saja. Kang Ocit pun karena temannya nggak terlalu peduli, dia pun memutuskan, ya sudah wes, kalau gitu aku tak pulang aja, batinnya gitu ya. Dia setengah berlari di kegelapan malam melintasi jalan setapak di pemakaman itu. Belum jauh dia dari temannya, masih beberapa langkah gitu. Tiba-tiba di jalan itu, arah tempat dia pulang, sosok itu sudah melata di situ, di jalan itu. Warnanya ya buaya putih yang ukurannya tidak terlalu besar, tapi dia itu benar-benar menghalangi jalan setapaknya Kang Ocit ini. Dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, balik badan, lari, ngikuti kemana temannya berada. Langsung bergegas ke arah temannya. Sampai di sana dia sudah bercerita habis-habisan. Waduh, aku ini sudah 2 kali ini ketemu. Kita pulang aja yuk. Wah enggak apa-apa, paling kamu aja perasaanmu, aku lo gak ngeliat apa-apa gitu. Akhirnya karena dengan diiringi rasa takut yang belum habis ya, karena melihat sosok seperti itu, Kang Ocit dan temannya ini akhirnya ya terus naik ke atas bayan yang ada di atas sungai itu, ya sambil melepas jaring, kemudian juga nungguin supaya ikan-ikan itu masuk ke dalam perangkapnya. Jadi dia kan itu kayak membuat semacam jaring yang terbuat dari bambu gitu. Nanti kalau sudah ikannya sudah masuk, baru diangkat. Nah, biasanya belum lama itu mereka sudah banyak dapat ikan. Tapi malam itu
setengah jam itu mereka nggak dapat ikan sama sekali. Karena setengah jam nggak dapat ikan sama sekali, Kang Ocit ini sempat bilang sama temannya, waduh ini mungkin gara-gara tadi nih malah nggak jadi kayak gini, ikan seekor pun nggak dapat ini. Temannya kayaknya mungkin juga merasa, apa bener kamu tadi ngelihat gituan, aku lo nggak ngelihat. Beneran. Ya sudah, di mana sih tadi lihatnya? Di sana loh, di sungai tikungan dekat pemakaman. Ya tunggu di sini aja, tak lihat kan lo, ngapain? Tak lihat ke sana sebentar gitu. Temannya ini katanya turun. Terus nggak lama kemudian, ya mungkin dia sempat bilang, Mbah, saya kesini nggak niat ganggu, saya cuma nyari ikan gitu. Akhirnya temannya naik lagi, kayaknya ya nggak terlalu lama sih bilang gitu. Akhirnya sama Kang Ocit ditanya lagi, gimana, pulang apa lanjut? Lanjut aja, udah aku tadi kesana nggak lihat apa-apa, kata temannya malah gitu. Akhirnya mereka pun terus menaruh jaringnya lagi ke dalam air sungai. Suasana semakin malam, semakin larut. Ya anehnya, entah mungkin temannya tadi habis turun terus lihat ke lokasi, atau mungkin memang Kang Ocit sudah 2 kali melihat sosok itu. Ya sepertinya belum lama naruh jaring, tiba-tiba itu seperti ikan itu berdatangan masuk ke dalam jaring. Jadi ya jaringnya Bayan itu dalam sebentarnya sudah penuh katanya. Diangkat, dapat 1 timba, masukkan lagi, nggak lama kemudian dapat. Jadi dapat ikannya itu nggak normal, lebih cepat dari biasanya gitu. Sampai akhirnya 3 timba itu penuh dengan ikan. Jadi di sana kan banyak ikan kayak ikan gabus atau mungkin ikan lain. Jadi paling banyak di situ memang ikan gabus di sungai itu. Ya akhirnya nggak sampai larut malam mereka sudah bisa pulang gitu, karena timba-timbanya sudah penuh terisi ikan. Sampai di rumah mereka juga, temannya Kang Ocit sempat bilang, besok kita coba lagi. Waduh, ini kayaknya ada apa ini besok ini, jangan-jangan ketemu lagi, pikirnya Kang Ocit gitu. Esok harinya sama seperti biasanya jam 9 mereka berdua berangkat ya ke tempat semula. Ya mungkin harapannya dapat ikan banyak. Kang Ocit sama temannya ini juga berharap bisa seperti malam sebelumnya gitu. Ya akhirnya mereka duduk di tempat mereka nyari ikan di atas Bayan, di atas sungai itu, sambil nungguin jaring yang disebar gitu. Nah nggak jauh dari situ itu ada tetangga atau mungkin tetangga desa ya, itu nyari ikan pakai setrum gitu. Jadi wajarnya itu kalau di area pinggir-pinggiran itu kan orang nyari ikan kan pakai setrum sambil jalan kaki menyusuri tepian sungai gitu ya. Dia itu memang bersama dengan rombongannya ada 4 atau 5 orang, tapi memang karena ada areanya sendiri-sendiri supaya nyarinya nggak barengan, itu mereka biasanya terpisah 100 meteran atau 200 meteran gitu. Bisa dilihat dari lampu di kepalanya gitu. Kalau sudah itu ada lampu berarti temanku, aku nggak boleh terlalu dekat, nanti ya takut melanggar jatahnya, mungkin seperti itu ya. Dia itu nyari ikan dengan sorot lampu di kepalanya itu, tiba-tiba setrumnya ini kayak mengenai sesuatu itu yang besar gitu. Kaget dia, kaget. Tapi di area air itu dilihatnya nggak ada riak gelombang, cuman dia sempat melintas, ada sosok seperti buaya gitu berwarna putih yang melintas di area ujung setrumnya gitu, ujung batang tempat dia nyetrum ke air itu. Dia pun ketakutan, naik dia ke atas sungai itu. Dia sambil tertegun, kok tadi ada buaya ya, buayanya juga berwarna putih gitu. Karena kalau misalkan ketemu buaya pun kan, buaya liar kan juga berbahaya gitu, tapi ini nggak terlalu besar, cuma berwarna putih. Ya antara dia itu tertegun, antara takut atau juga pikirannya melayang kemana-mana, dia keluar dari sungai dan duduk di sekitaran jalan pemakaman itu. Nah tiba-tiba itu dari batu nisan itu dia menoleh, ada sosok yang sama dilihat seperti Bang Ocit sebelumnya.
Jadi seekor buaya berwarna putih yang memang ukurannya sekitar 1,5 meter lah, tidak terlalu besar. Itu dia berada di atas batu nisan pemakaman dan kelihatan bergerak dengan ekornya yang menggeliat itu. Kaget dia kaget karena posisinya di pinggir sungai, terjatuh piur. Lah, jatuhnya itu mungkin terdengar sama teman-temannya, juga terdengar sama Bang Ocit dan kawannya juga. Akhirnya mereka mencari, wah ini ada apa ini? Wah ada orang jatuh. Kemudian karena mungkin sungainya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam juga ya, orang itu masih bisa keluar lagi. Dia keluar, terus ketemu dengan teman-temannya gitu. Dia sempat bercerita, wah aku ngelihat ada buaya di pemakaman, tapi posisinya malah enggak. Pertama itu posisinya di air, tapi ketika aku keluar dia malah ada di makam katanya gitu. Lah Kang Ocit juga mendengar sama temannya itu, wah ini jangan-jangan yang aku lihat kemarin katanya gitu. Akhirnya diberitahu sama Kang Ocit, minta permisi dulu aja Pak, biasanya mungkin bapaknya kan bukan dari daerah sini ya, mungkin pendatang, permisi aja, mungkin lupa tadi enggak, kalau orang Jawa Timur saya belum nuwun sewu gitu. Nah karena mungkin dia sama teman-temannya ya antara ketakutan dan juga belum pede gitu ya, akhirnya ya dia nggak lanjut, akhirnya berpindah dari tempat dia nyari ikan. Dan hari kedua itu Kang Ocit dan temannya juga nggak seperti kemarin gitu, dapatnya malah ya hanya wajar-wajar saja gitu. Sampai akhirnya temannya ini malam hari pulang itu dia kayaknya nggak puas gitu. Ya sudah nanti malam minggu kita lagi ya, kita nyari lagi, kita puas-puasin biar dapat kayak kemarin gitu. Ya udah malam minggu aja, kayaknya malam ini kita nggak seberuntung kemarin katanya gitu. Ya akhirnya waktu untuk mencari ikan, menunggu malam minggu, mereka biasanya jam 9 Kang Ocit dan temannya itu. Nah pada waktu itu sama seperti yang sebelumnya ya, memang selain Kang Ocit itu kan ada kayak ya orang-orang seperti tadi itu nyari ikan, dan mereka biasanya itu sebelum jam 8 sudah beroperasi, kayak nyari ikan pakai setrum itu sudah beroperasi. Nah dan hari itu kebetulan ada orang yang sebenarnya kenal dengan Kang Ocit, ya bukan dari kampungnya tapi sering kali nyari ikan di area situ. Dia ini lagi asik mencari ikan dan posisinya sama di tempat kemarin ada kejadian yang melihat sosok itu. Dan ketika dia asik nyari ikan, sosok buaya itu katanya berdiri di seberang sungai. Di seberang sungai di mana di situ ada pemakaman. Dia kan ada di seberangnya ya. Dan dia dengan jelas melihat bahwa sosok itu tidak melata atau seperti yang dilihat oleh Kang Ocit dan orang-orang lainnya. Sosok itu malah berdiri dengan posisi ekor di bawah dan kepala mendongak di atas. Dan munculnya secara tiba-tiba, apalagi warnanya kan juga berwarna putih itu di kegelapan malam itu, sampai membuat tetangganya Kang Ocit ini kaget. Dia itu lari tapi mungkin karena ketakutan ya, larinya itu kondisi mundur. Sambil mundur itu jatuh bangun, sampai terdengar oleh salah satu temannya yang juga nyari ikan. Ya akhirnya ditolonglah sama temannya, karena mungkin waktu itu posisinya dia itu agak jauh dari pemakaman ya. Dia itu langsung nyari tempat di mana tempatnya Kang Ocit biasanya nyari ikan, jadi di atas bayan itu. Mereka itu beristirahat di sana cukup lama sampai akhirnya jam 9 Kang Ocit dan temannya kan datang tuh. Ketemulah dengan mereka. Kaget juga Kang Ocit ngeliat, loh tempat kita kok ada yang make gitu. Ditanya, loh Pak, kok gak nyari ikan kok malah kesini gitu. Iya tadi aku ketemu penampakan kata gitu. Wes kamu jangan nyari ikan di sini wes. Kayaknya hari ini itu banyak sosok yang menampakkan diri di sini.
emang ada apa? Akhirnya bercerita itu tetangganya itu, tadi aku lihat gini. Lah Kang Ocit sama temannya kan ya, wah ini seperti cerita-cerita biasanya ini. Ya Kang Ocit sempat bilang, walah kalau itu sih aku sudah kenal, udah biasa aku di sini, udah kenal aku, katanya Kang Ocit gitu. Ya sudah, wes yang penting aku cuma beritahu aja, katanya orang itu tetangganya. Akhirnya mereka pun pergi berlalu. Nah Kang Ocit sama temannya ngobrol-ngobrol, kok ya beberapa hari ini kok sering ya orang-orang seperti ini. Iya kan sudah tak beritahu kamu, aku kemarin ngeliat, katanya Kang Ocit. Ya kamunya aja nggak percaya gitu. Ya udah kita langsung operasi aja nyari ikan gitu. Oh iya, akhirnya ya mulai nyebar jaring sambil nungguin. Ya biasanya kan ditunggu setengah jam baru diangkat kalau dapat umpan gitu. Nah lucunya belum lama baru aja naruh jaring, temannya Kang Ocit ini, partnernya ini tidur. Ya mungkin karena kecapean atau apa, dia itu tidur di atas bambu-bambu bayan tempat nyari ikan itu. Tinggal Kang Ocit sendiri. Saat itu tiba-tiba perasaan Kang Ocit itu misalnya gak enak banget. Waduh kok seperti ini ya. Dia mulai merinding dan ada rasa-rasa kayak yang dia alami waktu pertama kali nyari ikan di bayan ini dulu. Akhirnya ya dia berusaha bangunkan temannya, kok temannya malah asik ngorok gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba itu bayan tempat mereka berdiri, tempat mereka nyari ikan itu seperti bergoyang-goyang. Goyangannya itu bukan goyangan dengan ada ombak di air atau enggak. Kondisi air sungai itu masih tetap tenang, tapi bayan ini seperti kena gempa gitu, bergoyang dengan sendirinya. Bahkan Kang Ocit pun waktu sampai berteriak-teriak. Waduh, akhirnya dia itu berpegangan, sempat nyebut nama Allah gitu. Aduh Allah, ya Allah gitu, sampai panik. Dan anehnya temannya itu tetap nyaman tidur, kayak di ayun-ayun gitu, malah enak tidur ya. Hanya Kang Ocit sendiri yang merasa. Dan itu cukup lama berlangsung, dia bergoyang terus posisinya di atas bambu itu, sampai pada saat itu tiba-tiba di pikiran Kang Ocit itu kayak terasa, dia tadi kan sempat ketemu dengan dua orang yang ketemu sosok itu ya. Entah mungkin karena perasaan Kang Ocit atau apa, bisa jadi dia itu sempat ngomong, wah kalau ketemu buaya itu aku sudah kenal. Nah, jadi mungkin ada kayak semacam sumbar, kalau orang Jawa Timur ya, sesumbar atau sombong gitu, jadi sok gitu. Akhirnya Kang Ocit itu malah, waduh ini jangan-jangan gara-gara tadi nih. Akhirnya karena mungkin ketakutan dan dengan terpaksa memberanikan diri, beberapa alat-alat di atasnya bayan ini kayak seperti jaringnya ikan, terus galah untuk narik jaring, itu diambil sama Kang Ocit dan itu dilemparkan ke bawahnya bayan sambil berteriak, aku ini tidak berniat ganggu, dilemparkan pior. Habis itu dia telungkup menutupi matanya, ya sebenarnya takut membayangkan apa yang akan terjadi ya. Dia menutup mata, menelungkup, ya kayak katanya saya tiarap di atas bayan gitu. Dan ditunggu lama, tiba-tiba goyangan itu entah kenapa berhenti sendiri. Makin lemah, akhirnya berhenti. Karena temannya nggak kunjung bangun, Kang Ocit pun berniat untuk, wah ini kalau seperti ini terus mending aku pulang aja, ini temanku nggak bisa diharapkan ini, katanya gitu. Dia akhirnya turun dari bayan dan berusaha berlari pulang. Dia turun melewati jalan setapak di kegelapan malam itu. Ya karena satu-satunya jalan menuju bayan dan rumahnya Kang Ocit kan harus lewat pemakaman itu. Ya di tikungan pemakaman itu Kang Ocit langsung bertemu dengan sosok yang tadi dia sumbari itu. Jadi seekor buaya putih yang melata di atasnya jalan setapak, dan posisi mereka itu berhadapan-hadapan, seolah-olah dia itu menatap Kang Ocit itu. Dengan kondisi yang setengah merinding dan ketakutan setengah mati, ya nggak ada cara lain. Kang Ocit berteriak, dia berlari balik ke tempatnya temannya tadi.
balik ke sana, dia dengan tertatih-tatih naik ke atas bayan, dan di sana temannya sudah terjaga gitu. Loh, dari mana aja? Waduh, hari ini kayaknya aku sudah kapok, katanya Kang Ocit itu. Dia mulai bercerita dari tadi itu ketemu kayak gempa bumi, terus dia berteriak-teriak, temannya malah tidur, berusaha berlari pulang, malah di jalan dihadang sosok itu. Akhirnya ya dia balik ke sini sekaligus bilang sama temannya, sudah kita angkati semua aja, dapat ikan berapapun juga, terus kita pulang aja. Waduh, tanggung ini. Udah wes, aku ndak mau ikut pokoknya. Kalau kamu lanjut ya lanjut aja, yang penting aku sudah kapok ingin pulang, katanya. Ya, akhirnya berapapun ikan yang didapat diangkatlah dari bayan itu dan mereka berdua pulang. Ya anehnya selama perjalanan pulang dengan temannya Kang Ocit ya nggak nemu sosok yang aneh-aneh, nggak ketemu lagi. Dan katanya sejak saat itu Kang Ocit sudah jarang nyari ikan di tempat itu lagi. Dan kayaknya sih menurut cerita-cerita yang beredar ya memang sosok itu menunggu di sekitar situ. Ya semacam orangnya Kang Ocit sempat bilang yaitu mungkin sosok gaib yang sudah jadi-jadian, atau mungkin orang yang ilmu itu nggak jelas, tapi biasanya memang sudah lama menjadi penunggu di sekitar situ. Jadi seperti itu, Pak Cek. Ya, menurut infonya buaya itu masih ada di situ, katanya Kang Ocit. Betul, sampai waktu saat kita kesana pun juga Kang Ocit juga ya menawarkan kita untuk melihat kesana ya, tapi memang karena kita bukan tujuan kita hanya mencari cerita, bukan untuk berburu yang lain. Jadi ya bagi kita cerita dari Kang Ocit itu sudah cukup lah kalau menurut kita. Dan kebetulan juga kan Kang Ocit kemarin juga menunjukkan tempat-tempatnya kan. Ya, nanti mungkin bisa disimak di awal tadi ya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyaksikan kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tempat kuburan. Tempat golek iwak. Wong loro. Kuburan. Jarak jauh 100 meter wis kerasa merinding. Oh, saya kita apa sih? Ya iki ada